dulu Mas Adi, saya ingin tanggapannya. Kita melihat drama dari tudingan ijazah palsu Pak Jokowi ini sangat lama, berbelit-belit sampai masyarakat menyangka, banyak yang menduga bahwa isu ini memang di-maintain. Pandangan Anda seperti apa Mas Adi? Apakah Anda melihat ada yang memaintain isu ini? Saya kira dua hal ya. Pertama, kalau kita mendengarkan pernyataan dari Pak Jokowi, ada skenario besar yang mencoba untuk mendowngrade dan merusak kredibilitas beliau sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Tentu yang tahu persis soal ini adalah Pak Jokowi. Tapi kenapa saya bicara tentang dua hal ini? Pertama, sepertinya pihak-pihak yang mempersoalkan soal ijazah terkait juga dengan pemakzulan, bahkan sebelumnya juga ada pihak yang misalnya melaporkan Pak Jokowi itu soal SMK dan seterusnya. Itulah yang sepertinya kalau kita lihat dari jauh adalah mereka-mereka yang mungkin masih kecewa dengan Jokowi, kecewa karena kebijakannya, kecewa mungkin karena manuver politiknya, kecewa mungkin di detik-detik akhir di 2024 Pak Jokowi misalnya dianggap berbalik arah, tidak mendukung pihak-pihak yang selama ini menjadi bagian dari Jokowi. Nah yang kedua mungkin menjadi sangat relevan ya, karena kalau kita bicara tentang Jokowi, sudah menjelma sebagai salah satu figur penting yang dinilai masih punya magnet dan kekuatan politik untuk mengorkestrasi bagaimana konstelasi politik di 2029 nantinya. Nah per hari ini Jokowi betul tak lagi jadi presiden, tak lagi menjadi pejabat publik, tapi kan publik melihat bahwa Jokowi kan masih punya Mas Gibran yang saat ini sebagai wakil presiden yang saya kira memang karir politiknya itu ke depan sangat tergantung bagaimana misalnya Pak Jokowi memainkan peran-perannya secara strategis. Inilah yang sepertinya disebut sebagai skenario besar, bahwa ada upaya-upaya untuk mendowngrade, untuk merusak kredibilitas, dan tentu untuk merusak reputasi Pak Jokowi, sehingga besok-besok kalau ada pemilu, kalau ada pilpres, kalau Pak Jokowi mengendorse seseorang, kalau memberikan dukungan politik seseorang, publik itu tidak mengikuti apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Jokowi. Caranya gimana? Ya dirusak reputasinya, dirusak kredibilitasnya, dirusak apa-apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama 2 periode menjadi Presiden Republik Indonesia. Sepertinya itu tafsir yang paling mungkin bisa saya sampaikan dari pernyataan Pak Jokowi itu. Artinya inilah persaingan politik yang sesungguhnya, karena kalau kita mau jujur bicara tentang politik ke depan di 2029, 2031, dan seterusnya, ya tentu variabel Jokowi masih selalu akan diperhitungkan, mengingat siapapun di negara kita ini, termasuk Jokowi itu, mantan-mantan presiden, dinilai petuah-petuah politiknya, dukungan-dukungan politiknya, endorsement politiknya, itu masih dianggap sakti dan masih kuat. Apalagi kita tahu per hari ini Wapres Gibran, tentu karir politiknya masih panjang, dan mungkin tidak akan mau selesai hanya sebatas wakil presiden yang akan berakhir di 2029. Inilah dua hal yang bisa saya tafsirkan terkait dengan ada agenda politik besar untuk menjatuhkan reputasi yang disampaikan oleh Jokowi, Mbak Ayu. Jadi analisa Anda memang Jokowi effect masih akan sangat besar di 2029 nanti ya Mas Adi.